Siren Season 3 episode yang ke-1. Di episode kali ini dimulai dengan seorang pramugari yang hendak melakukan penerbangan jet pribadi bersama dengan kedua orang pilot dan beberapa orang lainnya. Namun ternyata pramugari itu merupakan pramugari pengganti karena pramugari yang bernama Nadia sedang keracunan makanan sehingga wanita itulah yang menjadi penggantinya. Awalnya semua berjalan dengan baik, mereka pun mulai menerbangkan pesawatnya. Kala itu pramugari tersebut menguping pembicaraan pilot tentang daftar tahanan di Seattle. Setelah itu salah satu dari pilot tersebut hendak ke toilet, pramugari tersebut pun mengikutinya. Pilot itu pikir bahwa dia hendak ke toilet juga. Tapi tiba-tiba saja pramugari itu menusuk pilot tersebut. Beberapa orang yang ada di kabin pesawat itu nggak ngeh kejadian tersebut karena mereka sedang tertidur. Kini pramugari itu pun menghabisi pilot yang satunya lagi. Setelah itu dia memakai parasut dan hendak terjun dari pesawat itu karena kini pesawat tersebut gak ada yang mengendalikannya lagi dan bisa dipastikan pesawat itu akan terjatuh. Keempat penumpang lainnya mulai terbangun karena adanya guncangan besar di dalam pesawat itu. Sayangnya mereka telat menyadari apa yang sedang terjadi sehingga mereka semua tewas saat pesawat itu terjatuh di dalam laut. Kini pramugari itu pun terjatuh ke dalam laut, namun yang mengejutkannya lagi tak lama setelah dia masuk ke dalam laut, dia berubah jadi seekor mermaid. Ternyata pramugari itu adalah mermaid. Di tempat lainnya, Mermaid Rin pergi ke toko perhiasan untuk menjual mutiara miliknya. Setelah itu dia pun pergi untuk membeli bahan makanan. Sesampainya di rumah, dia segera pergi memasak. Kala itu Maddie dan Ben sedang mengobrol tentang seorang pria yang mempunyai proyek untuk membersihkan lautan. Tak lama kemudian, Mermaid Rin datang dan memberitahu mereka jika makanan sudah siap. Maddie dan Ben agak terkejut dengan apa yang Mermaid Rin masak. Sebenarnya Ben dan Maddie merasa jika masakan Mermaid Rin rasanya sangat aneh, namun mereka nggak mau membuat Mermaid Rin sedih sehingga mereka bilang jika makanan tersebut sangat enak. Setelah selesai makan, mereka pun langsung membersihkan piring-piring yang kotor itu bersama-sama. Namun Maddie merasa jika ada sesuatu yang aneh saat Ben dan Mermaid Rin bersama. Maddie ingin mereka berdua memberitahunya apa yang sedang terjadi. Akhirnya Ben pun mulai mengatakan yang sebenarnya. Dia sudah membuat pilihan saat itu. Maddie semakin gak ngerti apa yang dimaksud oleh Ben. Ben berkata saat itu ketika di dalam laut, Ben punya kesempatan untuk menolong Ian. Ben bisa mengeluarkannya dari dalam air, namun Ben gak melakukannya dan malah meninggalkannya. Ian sudah menculik Mermaid Rin, bahkan dia juga hendak mencelakai Ben dan Maddie saat di jalan. Ben tahu apa yang akan terjadi jika Ian memberitahu masyarakat dunia tentang keberadaan para mermaid. Maka dari itu satu kehidupan untuk menyelamatkan banyak spesies. Maddie sepertinya kecewa dengan Ben karena Ben gak menolong Ian dan malah membiarkannya mati. Mermaid Rin berkata bahwa dia juga melakukan hal yang sama dengan Ben. Mermaid Rin punya kesempatan untuk menolong pria tersebut, tapi Mermaid Rin malah memilih untuk pergi. Maddie berkata bahwa Ben dan Mermaid Rin itu berbeda. Ben pun kembali untuk mencari pembelaan dengan berkata bahwa apa yang sudah Ian lakukan adalah salah. Tapi Maddie berkata bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Ben lah yang salah karena dia sudah membiarkannya mati. Keesokan harinya Ben hendak pergi untuk menemui keluarganya. Kala itu Ben bilang bahwa ibunya memerlukan sel induk dari Mermaid Rin lagi. Tapi Ben gak mau melakukannya lagi karena dia gak mau melibatkan Mermaid Rin lagi untuk kesembuhan ibunya itu. Kemudian Mermaid Rin bertanya soal Maddie. Ben bilang bahwa mereka harus memberi Maddie ruang untuk berpikir karena saat ini Maddie masih belum bisa menerima apa yang sudah Ben lakukan kepada Ian. Singkat cerita, kini Mermaid Rin dan Maddie pergi menemui Nyonya Helen karena ada yang ingin Nyonya Helen bicarakan. Sesampainya di tempat mereka janjian, Nyonya Helen pun mulai menceritakan apa yang sudah dia alami semalam. Dia melihat ada mermaid shirt saat Nyonya Helen berada di kamarnya, padahal mermaid shirt itu sudah meninggal, yang membuat dia yakin bahwa ada mermaid shirt di sana, yaitu kalung pemberiannya berpindah tempat. Maddie jadi teringat dengan ruang gema di tempat rahasia para mermaid. Rin sempat berkata kepada Maddie dan Ben bahwa itu adalah suara leluhur para mermaid. Jadi mungkin saja bentuk roh mermaid itu memang ada. Kemudian Nyonya Helen bertanya kepada mereka berdua, kira-kira apa yang Seth inginkan. Maddie pikir mungkin saja jika Seth itu sangat merindukan Nyonya Helen. Nyonya Helen pun lantas mengatakan bahwa dia juga sangat merindukannya. Di tempat lainnya, ternyata mermaid yang menyamar jadi pramugari tadi pergi ke laboratorium penelitian pihak militer. Dengan keahliannya, dia pun bisa masuk ke dalam sana. Entah siapa sebenarnya mermaid wanita ini dan apa tujuannya melakukan semua itu. Kini Nyonya Helen, Maddie, dan Mermaid Rin sampai di kediaman Nyonya Helen. Saat Maddie dan Mermaid Rin hanya berdua, Mermaid Rin bertanya soal Ben kepada Maddie apa dia masih marah kepadanya.
Maddie menjawab bahwa dia sedang berjuang memahami apa yang sudah Ben lakukan. Maddie masih mencintai Ben dan Mermaid, hanya saja dia perlu waktu untuk menerima semua ini. Tak lama kemudian tiba-tiba ada yang datang. Mermaid pun langsung siaga. Maddie bertanya siapa wanita tersebut. Rin bilang bahwa dia adalah salah satu dari mereka, namun bukan berasal dari kaum suku Mermaid. Wanita itu bilang bahwa dirinya datang dari jauh untuk menemui Mermaid. Dia tahu bahwa Mermaid ditahan oleh pihak militer. Mermaid sudah dijadikan bahan eksperimen mereka. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba saja Nyonya Helen datang dan membicarakan soal Beth. Dia pun mulai sadar jika ada wanita itu di sana. Nyonya Helen kemudian bertanya kepada Maddie siapa wanita itu. Maddie bilang bahwa dia adalah salah satu dari kaum mermaid namun bukan berasal dari suku Mermaid. Yang jadi masalahnya adalah mereka belum tahu jika wanita itu adalah teman ataukah musuh. Kemudian wanita itu malah balik bertanya kepada Nyonya Helen. Dia tahu bahwa Nyonya Helen memiliki keturunan darah mermaid. Kemudian Rin bertanya kenapa wanita itu tahu soal mermaid Rin. Wanita itu bilang bahwa dia juga adalah seorang tahanan. Dia sudah ditahan oleh pihak militer Rusia selama 10 tahun terakhir. Nyonya Helen bertanya siapa nama dari wanita tersebut. Dia jawab bahwa orang-orang memanggilnya Vedjeziver yang artinya monster laut, namun mereka bisa memanggilnya dengan nama Tia. Maddie agak terkejut karena Tia bisa membaca. Tia bilang bahwa pemerintah sudah mengajarinya, bahkan dia bisa 7 bahasa. Tak hanya itu saja, mereka juga mengajarkan Tia soal pengetahuan, teknologi, dan sejarah manusia. Mereka pun mengajari Tia cara bertarung karena mereka ingin menjadikan Tia sebagai seorang pejuang. Nyonya Helen penasaran bagaimana Tia bisa ditangkap oleh mereka. Tia berkata bahwa kala itu dia sedang terluka di laut oleh ganda. Kemudian Rin menerangkan bahwa ganda itu merupakan predator dengan tubuh ular yang memiliki tentakel dan gigi yang sangat tajam. Ganda itu nggak ada di dalam buku penelitian sehingga manusia nggak tahu tentang makhluk apa itu. Tia sudah mencoba untuk melawan makhluk tersebut, namun Tia kalah dan terluka. Di sukunya jika ada seorang petarung yang kalah maka dia akan ditinggalkan oleh sukunya. Setelah itu Tia berjuang sendirian di lautan dan mencoba untuk terus bertahan hidup. Kemudian semua berubah saat kapal riset menangkap Tia. Mereka menyiksa Tia dan memaksa dirinya untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Sampai akhirnya Tia mendengar bahwa pihak militer AS memiliki mermaid lainnya. Tia ingin tahu apakah mermaid itu berasal dari sukunya, maka dari itu dia melarikan diri dan datang ke Bristol Cove untuk memastikannya. Sayangnya mermaid itu bukanlah berasal dari sukunya, tapi Tia berkata bahwa mereka harus melepaskan cara lama dan bersatu agar mereka tetap bisa bertahan hidup. Tia pun kemudian mengajak mermaid Rin pergi. Awalnya Maddie ragu, namun Rin berkata bahwa dia akan baik-baik saja. Saat di perjalanan mereka berdua pun saling bicara, termasuk bagaimana bisa mermaid Rin sampai hidup di daratan bersama dengan manusia. Rin mengatakan bahwa saat itu dia berburu makanan dan itu sangat dekat dengan manusia. Kemudian kakak perempuan mermaid Rin datang menolongnya sehingga dialah yang terjebak di dalam jaring nelayan itu. Jadi mermaid Rin datang ke daratan untuk menemukannya. Dia berada di dalam laboratorium, kemudian dia mati terbunuh oleh manusia. Ternyata Tia membawa mermaid Rin ke tepi pantai. Sesampainya di sana, Tia berkata bahwa manusia sudah mencemari lautan. Kaum mermaid tidak melakukan hal itu. Bahkan spesies mereka jauh lebih cerdas, adaptif, dan lebih kuat ketimbang manusia. Kaum mermaid diciptakan untuk menjaga bumi. Tanggung jawab itu nggak bisa ditinggalkan di tangan manusia. Oleh karena itu, Tia akan kembali ke sukunya terlebih dahulu dan menjadi pemimpin mereka lagi. Setelah itu barulah Tia bisa bekerja sama dengan koloninya mermaid Rin dan koloni-koloni lainnya untuk memastikan semuanya bisa hidup dengan sehat. Mermaid Rin bilang bahwa sekarang gak banyak lagi dari koloni mereka yang tersisa karena lebih sedikit makanan yang tersedia di alam dan nggak ada bayi lagi. Namun Tia bilang bahwa mereka bisa berbagi sumber daya dan berupaya untuk membersihkan lautan lagi, membangun kembali pasokan makanan mereka dan gak saling bertarung. Tia yakin semua itu bisa mengembalikan kembali keseimbangan di muka bumi ini. Singkat cerita, kini Tia dan Mermaid Rin sudah berada di rumah Nyonya Helen lagi. Di sana Ben langsung menanyai Tia soal informasi yang Tia ketahui tentang Mermaid Rin. Tia mendapatkan informasi itu dari seorang militer perempuan. Ben pikir jika wanita itu adalah Nicole dan itulah sebabnya kenapa Nicole menghilang. Di malam harinya, Sander memberitahu semua yang Calvin kenal untuk datang ke barnya. Maddie dan Mermaid Rin pun datang ke sana. Di sana, Maddie bertemu dengan Ben. Namun sepertinya Maddie masih belum bisa menerima apa yang sudah Ben lakukan kepada Ian. Tak lama kemudian, Calvin meminta semua orang untuk diam. Ternyata tujuan Calvin mengundang semua orang yang dia kenal, yaitu dia hendak melamar Janine untuk mau menikah dengannya. Usaha Calvin pun membuahkan hasil. Janine mau menikah dengannya. Saat itu Mermaid Rin masih belum paham apa maksud dari perkataan
perkataan maukah menikah denganku, Maddie berkata bahwa jika kedua orang saling jatuh cinta dan mereka ingin bersama selamanya, maka mereka harus menikah. Cincin itu hanya seperti simbol pernikahan saja. Kemudian Rin bertanya apa Ben pernah memberikan Maddie cincin seperti itu. Maddie hanya bisa menggelengkan kepalanya saja, yang itu berarti tidak. Di tempat lainnya, pimpinan pihak militer datang ke dermaga. Dia pikir yang menyuruhnya datang itu adalah Ben. Ternyata itu adalah jebakan dari Tia. Saat pria itu lengah, Tia tiba-tiba saja menyerangnya secara membabi buta. Keesokan harinya saat Mermaid Rin berbelanja, tiba-tiba saja perutnya kram. Rin belum pernah merasakan rasa sakit seperti itu sebelumnya. Di tempat lainnya, embrio Mermaid Rin yang ditaruh di dalam perut Meredith ternyata tumbuh lebih cepat. Dr. Leno berkata kepada Brian bahwa bayi Putri Duyung gak kompatibel dengan tubuh manusia. Gimana, seru kan? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di Mermaid Siren season ketiga. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah, terima kasih.